Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Sapa Matematik. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, tapi sebelumnya pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe dan silahkan di-share buat teman-temannya. Nah, untuk masalah-masalah pertidaksamaan nilai mutlak ini sering kita jumpai di soal-soal ya, dan ini terkadang banyak yang keliru dalam penyelesaiannya. Nah, di sini kita akan bahas sedikit mungkin ada sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ada yang bentuk yang seperti ini ya. Bentuk seperti ini, nilai mutlak dari X kurang dari A, gitu ya. A ini adalah suatu konstanta ataupun bilangan. Nah, maka penyelesaian itu adalah ini. Nah, nanti. Ini. Kemudian kalau misalnya dia pakai tanda sama dengan, berarti kita tinggal tambah tanda sama dengannya. Nah, kemudian kalau misalnya yang kalau pakai tanda sama seperti ini, kalau misalnya dia lebih dari, maka dia satu kurang dari atau sama dengan. Ini ya, kita buat yang pertama penyelesaiannya X kurang dari negatif A, kemudian X lebih dari A. Nah, dia jadi dua ya, jadi bentuk jadi dua. Nah, begitu juga untuk kasus kalau misalnya ada fx juga, fx nilai mutlak dari fx, kemudian lebih gitu ya, lebih dari A misalnya. Maka lebih dari A, maka kita bisa peroleh satu untuk yang negatif. Berarti untuk yang fx, kita kasih untuk yang negatifnya. Berarti negatif A. Kemudian satu lagi penyelesaiannya fx, kemudian untuk yang positif gitu ya. Nah itu ya untuk apa? Mungkin kita lanjut juga ke yang lain. Ini juga kalau misalnya sama-sama nilai mutlak, kita menyelesaikannya bisa dengan mengkuadratkan keduanya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Nomor 1, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3x kurang 6 kurang dari 18 yaitu. Nah, ini sesuai dengan sifat pertama ya. Ini bentuknya berarti ini bentuk seperti bentuk fx gitu ya. Nah, ini kita anggap dia seperti A. Maka ini sama bentuknya seperti ini ya. Fx kurang dari A. Nah, tadi kita lihat bahwa penyelesaian ini menjadi seperti ini ya. Penyelesaiannya jadi yang ini. Nah, maka kita selesaikan. Karena dia bentuknya seperti ini, berarti kita penyelesaian yaitu negatif A. Kemudian dia kurang dari, karena pakai sama dengan ya, berarti fx kurang dari A. Seperti itu ya. Nah, sekarang A-nya adalah 18. Berarti kita buat dia jadi negatif 18 kurang dari atau sama dengan, ini fx-nya. Fx-nya adalah yang ini, berarti 3x kurang 6. Kemudian kurang dari 18. Nah, ini bentuk seperti ini bisa kita pecah ya. Ini sama aja artinya, berarti negatif A kurang dari atau sama dengan fx. Nah, itu yang pertama. Kemudian dia juga sama juga fx kurang dari A. Berarti dia dipecah jadi dua seperti ini. Itu sama aja maksudnya. Nah, oke, kita lanjut ke sini. Nah, di sini kita kan mau cari berapa x-nya gitu ya, penyelesaian dari x. Maka kita yang tidak ada x kita pindahkan ke ruasnya. Maka cara agar negatif 6 ini hilang gitu ya, jadi 0 gitu ya, berarti kita tambahin 6 ya, berarti 3x kita kurang 6, kita tambah 6. Nah, maka yang lain juga kita tambah 6, 18 tambah 6, kemudian yang ini juga kita tambah 18 tambah 6. Nah, maka hasilnya adalah negatif 12 kurang dari 3x gitu ya. Ini jadi 24. Nah, kemudian di sini kita bagi dengan 3. Kita kan mau cari yang ini, berarti kita bagi dengan 3. Nah, kita bagi dengan 3, hasilnya berapa? Negatif 4 ya. Kemudian ini jadi X, kemudian ini jadi 8. Nah, maka inilah dia penyelesaian dari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang ini. Oke ya, gampang ya. Nah, artinya kalau misalnya kita substitusikan setiap anggota di sini, maka dia akan memenuhi di sini. Oke, misalnya di sini kita substitusikan 0 ya. 0 kan di antara ini. Maka nanti akan 3 dikali 0, kemudian kurang 6, berarti nanti jadi negatif 6 kan. Nilai mutlak dari negatif 6 adalah 6, dan itu kurang dari 18. Nah, benar gitu ya. Nah, oke, itu yang pertama. Kemudian kita lanjut coba untuk bentuk yang kedua. Oke, ini kita lanjut untuk yang pembahasan nomor 2. Di sini soalnya itu himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kurang 2 kurang dari atau sama dengan 4 kurang X kurang X kuadrat gitu ya. Nah, di sini kita bisa selesaikan dengan dua cara, yaitu dengan cara yang pertama tadi, dengan sifat pertama, kemudian bisa juga dengan cara mengkuadratkan. Nah, sekarang kita coba untuk seperti penyelesaian yang ini, soal yang pertama tadi. Nah, di sini kan tadi misalnya ada fx, kemudian ini kurang dari sama dengan, misalnya ini kita anggap gx, maka kita ubah dia jadi
negatif dari GX, kemudian kurang dari FX. Nah, yang seperti ini. Kita ubah dia dalam bentuk seperti yang sifat pertama tadi ya, di contoh 1. Nah, sekarang, ini kita peroleh berarti ini jadi negatif ya. Negatif 4 tambah X kuadrat kurang dari atau sama dengan X kurang 2 kurang dari atau sama dengan 4 kurang X kuadrat yang positifnya. Nah, di sini kita mempunyai dua ini ya. Nah, yang pertama, kita peroleh persamaan negatif 4 X kuadrat kurang dari atau sama dengan X kurang 2. Kemudian yang kedua, kita peroleh dia yang X kurang 2 kurang dari atau sama dengan 4 kurang X kuadrat. Yang ini ya, jadi ada dua. Nah, untuk yang pertama kita selesaikan. Nah, ini kita buat ruaskan itu jadi 0, berarti ini jadi kurang X, kemudian jadi kurang 2 atau kurang sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita faktorin. Ini jadi negatif 2 ya, kemudian dikali dengan plus 1. Kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian pembuat nolnya adalah pembuat 0, yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 1. Tinggal kita tentuin HP-nya di garis bilangan, yaitu sini negatif 1, sini 2. Nah, sekarang kita substitusikan di titik-titik ini, yang mana nilainya. Di sini kan kita misalkan 0, berarti 0, kita substitusikan ke persamaan ini. 0 kurang 2 berarti ini negatif, 0 tambah 1 ini positif. Negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Maka di daerah ini hasilnya pastilah selalu negatif gitu. Kemudian yang di sini kita substitusikan misalnya 3 kurang 2 positif gitu ya. 3 tambah 1 juga positif. Ternyata sini positif. Nah, otomatis di sini juga nanti akan positif. Teman-teman bisa cek gitu. Nah, sekarang kita udah punya ini ya daerahnya. Ternyata daerah sini positif, negatif, positif. Sekarang ini tandanya kurang dari atau sama dengan 0. Nah, maka kita harus cari yang dia yang bertanda negatif. Nah, sekarang ini dia yang bertanda negatif. Nah, maka inilah HP-nya gitu. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian untuk yang ini yang kedua, bentuk kedua berarti ini kita selesaikan dengan cara yang sama, berarti ini jadi tambah X kurang 6 kurang dari sama dengan 0. Kita faktorin seperti biasa, ini jadi tambah 3 ya, kali dengan X kurang 2. Oke, kita dapat pembuat nolnya yaitu X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 2. Sama halnya kita buat garis bilangan untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Sini berarti negatif 3, sini 2. Nah, sekarang kita coba lagi di sini di antara negatif 3 dan 2 itu ada 1, ada 0 gitu ya. Kita ambil aja 0 biar mudah. Berarti ini jadi 0 tambah 3, 0 positif. Ini 0 kurang 2 berarti negatif. Berarti di sini adalah daerah negatif. Otomatis di sini nanti akan positif. Di sini juga positif. Teman-teman bisa coba. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita punya, karena ini juga kurang dari atau sama dengan 0, maka ini kita ambil yang negatif. Maka inilah HP-nya. Oke ya. Nah, sekarang kita bisa iris 2 HP ini. Kita iris, berarti ini negatif 3, negatif 1, kemudian sini 2. Yang pertama tadi dia di sini, arsirannya. Kemudian yang satu lagi di sini. Nah, sekarang daerah yang paling banyak arsiran adalah di sini ya. Nah, di sini yang paling banyak arsiran. Maka HP-nya adalah negatif 1. Nih. Inilah penyelesaiannya. Nah, kita udah dapat penyelesaian apakah ini adalah penyelesaian dari persamaan ini atau pertidaksamaan ini. Kita cek dulu. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini, bentuk yang ini terpenuhi ketika ini lebih dari sama dengan 0. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, kita tahu bahwa untuk nilai ini, nilai mutlak ini, pasti dia selalu positif ya. Selalu positif, berapapun titiknya kita substitusikan dia harus positif, pasti positif. Nah, sekarang kalau misalnya ini positif, sedangkan di sini dia negatif, apakah memenuhi bahwa positif itu kurang dari atau sama dengan negatif? Enggak ya. Nah, maka syarat yang baru di ini syaratnya yaitu kita anggap itu GX, dia harus lebih dari atau sama dengan 0. Itu karena dia harus memenuhi itu kan? Karena dia harus positif juga. Biar dia memenuhi yang pertidaksamaan itu. Nah, maka kita peroleh bahwa 4 kurang X kuadrat harus lebih dari atau sama dengan 0. Kita cari juga untuk pembuat nolnya. Nah, ini ya. Nah, ini ternyata nanti HP-nya kita peroleh sini negatif 2, sini 2. Inilah HP-nya. Nah, di sini. Nah, ternyata penyelesaian X itu, nilai X juga harus di antara ini. Ini merupakan syarat. Nah, sekarang kita iris juga yang ini. Kita iris. Nah, kita iris ya, maka di sini negatif 2 ya. Nah, maka kita buat gambar baru. Nah, ternyata di sini HP-nya.
Nah, ternyata paling banyak arsirnya ada di area ini, daerah yang ini. Ternyata sama, daerah di negatif 1 dan 2 gitu ya. Nah, maka penyelesaiannya adalah ini. Maka ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke ya, gampang ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang cara kedua. Nah, cara kedua itu dengan kita kuadratkan. Nah, kalau misalnya kita kuadratkan berarti ini jadi X kurang 2 dikuadratkan. Kemudian tadi kurang dari atau sama dengan 4 kurang X kuadrat, ini dikuadratkan gitu ya. Nah, ini kita bisa selesaikan, berarti ini jadi X kurang 2 dikuadratkan dikurang dengan, kita pindah ruas ya, 4 kurang X kuadrat. Nah, teman-teman masih ingat ya untuk bentuk yang seperti ini, kalau misalnya ada A kuadrat kurang B kuadrat, itu bisa jadi A tambah B dikali dengan A kurang B. Nah, itu segitu juga, berarti ini kita peroleh X kurang 2 tambah 4 kurang X kuadrat dikali dengan X kurang 2 kurang 4 tambah X kuadrat. Kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan, ini jadi negatif X kuadrat tambah 2 tambah X ya, atau kebalikannya juga sama. Ini dikali dengan X kuadrat tambah X kurang 6. Nah, sama halnya kita faktorin. Ini faktornya jadi berapa ya? 2 kurang X, kemudian dikali dengan X ya, tambah 1 berarti. Ini sama juga, berarti ini jadi X tambah 3 kali dengan X kurang 2. Nah, ternyata pembuat nolnya ada 4 ya kan? Pembuat nolnya ada 4, yaitu X sama dengan negatif 2 ya. X sama dengan berapa nih? Sama dengan, berarti X sama dengan 2 ya. X sama dengan 2, X sama dengan 1, kemudian X sama dengan negatif 3, X sama dengan negatif 2 ya. X sama dengan 2 ini, untuk yang X negatif 2 ini tidak ada berarti. Nah, oke, kita udah peroleh ini ya. Inilah pembuat nol ya, maka kita gambar di sini ya. Nah, maka kita peroleh itu sini negatif 2, kemudian sini negatif 1 ya, negatif 1, kemudian sini 2. Nah, sekarang kita lihat untuk penyelesaian, kalau misalnya di daerah yang ini 0, kita substitusikan sini 0, berarti sini 0 positif, 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 ternyata sini negatif. Kita kalikan hasilnya pasti negatif. Otomatis kalau seperti ini, maka di sini nilainya berapa gitu ya. Kita coba misalnya negatif 2. Kalau sini negatif 2, negatif kayak negatif, ini positif, negatif, kemudian ini positif ya, ini negatif. Ternyata nilainya positif, ini juga positif. Nah, sekarang sini pasti negatif. Nah, gitu ya. Nah, kita peroleh, kita kan cari yang dia kurang dari 0. Nah, maka di sini kita ambil yang negatif. Nah, 1 dia ke sini, 1 di antara yang ini. Nah, sekarang himpunan penyelesaian yang ini ya, yaitu X kurang dari atau sama dengan 3, kemudian X-nya itu di antara negatif 1 dan 2. Nah, kalau misalnya kita nggak paham syarat yang tadi, maka kita akan pilih jawaban yang ini. Jawaban yang ini. Nah, padahal ada syarat yang baru yang tadi. Nah, syaratnya tadi apa? X-nya itu harus di antara negatif 2 dan 2. Nah, makanya kasus yang seperti ini kita iris kembali. Nah, kita iris kembali dengan ini. Nah, makanya daerah yang paling banyak diarsir adalah di daerah yang ini. Itu negatif 1. Nah, gitu ya. Maka inilah HP-nya gitu. Makanya jawabannya benar. Nah, jadi yang jawabannya seperti ini berarti salah ya. Karena dia harus memenuhi syarat yang tadi. Oke ya?